San Quentin bukan sekadar penjara. Ini adalah neraka yang dibungkus dalam beton dan jeruji besi. Disinilah narapidana paling berbahaya Amerika dikurung, di mana setiap langkah diawasi, dan kesalahan sekecil apapun bisa dibayar dengan darah. Kamu tak bisa mempercayai siapapun. Teman sekamar bisa berubah jadi algojo, dan senyum bisa menyembunyikan niat membunuh. Sel tak punya jendela, tak ada malam, tak ada siang. Hanya dingin, bau ketakutan, dan suara jeritan yang tercekik dalam gelap. Di kantin, duduk di kursi yang salah bisa membuatmu ditikam sebelum suapan pertama. Di halaman, geng mengatur segalanya. Dari kapan kamu mandi, hingga apakah kamu akan hidup sampai esok hari. San Quentin tidak menawarkan harapan, hanya pilihan. Bertahan, atau hilang selamanya. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, karena perjalanan ini akan membawamu masuk ke dalam tempat yang bahkan kematian pun enggan menyentuh. Begitu kaki melangkah ke dalam San Quentin, kamu akan disambut oleh sunyi. Bukan jenis sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang membuat tengkukmu dingin. Teriakan malam sebelumnya masih menggema di dinding. Bau darah, keringat, dan ketakutan menempel di setiap sudut tembok. Di sini, kamu tidak hanya harus menjaga nyawa, tapi juga menjaga kewarasan. San Quentin bukan tempat bagi yang lemah. Ini adalah tempat di mana satu kedipan mata salah bisa membuatmu jadi target. Tak ada ruang aman. Bahkan napasmu bisa jadi alasan untuk ditikam. Dan suara-suara di lorong kadang bukan milik siapapun yang masih hidup. San Quentin bukan hanya tempat orang menjalani hukuman. Itu adalah kuburan jiwa yang masih bernapas. Lebih dari 700 narapidana hukuman mati pernah dikurung di sini, terkunci 23 jam sehari, dalam sel yang lebih sempit dari kamar mandi. Tidak ada jendela, tidak ada suara dari dunia luar, hanya bisikan kegilaan yang merayap dalam senyap. Seorang algojo mengaku mendengar suara dari kegelapan. Malam itu, dia tidak pernah kembali ke rumah. Seorang sipir lain menjadi gila yakin bahwa penjara ini dirasuki sesuatu yang jahat. Mereka berkata, tempat ini tidak hanya menghancurkan tubuh, tapi membusukkan jiwa. Dinding-dindingnya menyimpan lebih banyak mayat daripada sejarah. Dan yang paling mengerikan, kau tak pernah tahu kapan namamu akan jadi nama berikutnya di daftar kematian. Dan jika kamu pikir itu sudah cukup gila, tunggu sampai kau tahu apa yang terjadi di masa lalu. San Quentin dulu bukan hanya tempat penyiksaan. Itu adalah panggung kematian. Tahanan dicambuk di depan kerumunan, disiram air es hingga pingsan, dipermalukan sebagai tontonan publik. Lebih dari 1.000 orang pernah berkumpul hanya untuk melihat seseorang digantung. Itu bukan keadilan. Itu hiburan gelap di balik topeng hukum. Lalu, kamar gas. Percobaan pertama. Seekor babi. Butuh 34 menit penuh siksaan sampai hewan itu mati. Setelah itu, giliran manusia. Ironisnya, Alfred Wells, pria yang membantu membangun kamar gas, akhirnya dieksekusi di dalam mesin kematian ciptaannya sendiri. Kau bisa membangun jalan keluar, tapi San Quentin akan selalu tahu jalan untuk membunuhmu setelah panggung kematian ditutup. Bukan berarti horor di San Quentin ikut berakhir. Kegelapan di sini tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berganti wujud. Hari ini, kekerasan tak lagi ditayangkan di depan umum, tapi meledak di lorong-lorong sempit, di balik pintu baja tebal. Pertengkaran bisa pecah hanya karena tempat duduk. Satu kata salah bisa berujung pisau. Lebih dari 600 penusukan terjadi hanya dalam 1 tahun. Itu artinya hampir 2 orang ditikam setiap hari. Penjara ini penuh dengan geng, Aryan Brotherhood, Mexican Mafia, Black Guerrilla Family. Mereka mengatur segalanya. Siapa yang boleh bicara, siapa yang boleh hidup. Jika kamu tak memilih pihak, kamu sendiri. Dan sendiri berarti jadi target. Bahkan sipir pun takut. Beberapa menolak bicara tentang apa yang mereka lihat di malam hari. Ada yang berkata,
Ada sesuatu yang selalu mengawasi. Tidur tak lagi damai. Napas pun terasa seperti taruhan nyawa. Dan jika malam yang sunyi masih belum membuatmu gila, maka sel isolasi akan. Setelah teror di balik gang sempit, mereka yang melanggar aturan akan dilempar ke dalam lubang tak bernama. The Hole. Sel beton sempit tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa harapan. 23 jam sehari sendiri dalam keheningan yang mematikan. Tak ada jam, tak ada jendela, hanya dinding dingin yang perlahan menelan kewarasanmu. Ratusan narapidana telah kehilangan akal sehat di tempat ini. Beberapa mulai bicara sendiri, menggores dinding dengan kuku, atau berteriak ke kegelapan. Yang lain memilih diam, sampai lupa suara mereka sendiri. Ada yang bunuh diri, ada yang mogok makan, berharap dunia luar akan mendengar. Tapi San Quentin tak pernah benar-benar peduli. Dan di balik jeruji itu, waktu tak lagi berlalu. Hanya bertahan, menit demi menit, jam demi jam. Dan jika The Hole tak berhasil membunuh tubuhmu, maka Death Row akan membunuh harapanmu, perlahan, tanpa suara. Di San Quentin, lorong eksekusi bukan hanya tempat untuk mati. Ia adalah tempat menunggu selama bertahun-tahun dalam ketidakpastian. Lebih dari 700 narapidana hukuman mati dikurung 23 jam sehari, tanpa sentuhan manusia, tanpa sinar matahari. Mereka tak tahu kapan hari terakhir mereka tiba. Dan justru itulah penyiksaan paling kejam. Bagi sebagian orang, bunuh diri adalah jalan keluar. 15 orang memilih mengakhiri hidup mereka sendiri, daripada terus dihantui bayangan tiang gantungan. 50 lainnya mogok makan, hanya untuk diperlakukan seperti manusia. Sekali saja. Beberapa blok begitu brutal, sampai-sampai pintunya harus disegel dengan semen. Dan via sau, moi chen kua dong kin ai, lanyeng lin hon dak mok rua chong tuit vong. Di tempat ini, bahkan waktu pun kehilangan makna. Kau tidak hidup, tapi kau juga belum mati. San Quentin mengubah penantian menjadi bentuk penyiksaan paling halus dan paling mengerikan. Namun bahkan dalam tempat segelap ini, masih ada yang mencoba bertahan. Tapi bertahan di San Quentin bukan soal hidup, itu soal tidak kehilangan kewarasan. Di balik jeruji San Quentin, tidak semua luka berdarah. Ada yang membusuk dalam diam, di balik mata kosong para narapidana. Sebagian dari mereka masih mencoba bertahan dengan membaca, menulis kode, atau berlatih yoga. Tapi bukan untuk berkembang, melainkan untuk tetap waras. Beberapa mengikuti program GRIP, berjuang menahan amarah. Ada yang belajar teknologi, berharap punya masa depan, meski tahu masa depan itu mungkin tak pernah datang. San Quentin bukan hanya bangunan tua penuh sejarah kelam, itu adalah perangkap hidup. Kau tidak keluar dari sini, kecuali dalam kantong mayat, Hoaj, sebagai hantu yang terus bergentayangan dalam kenangan. Dan satu pertanyaan terakhir untukmu. Jika kau harus melewati satu malam di San Quentin, apakah kau cukup kuat untuk keluar sebagai manusia yang sama? Tulis jawabanmu di komentar. Klik like jika kamu merasa merinding. Dan subscribe sekarang juga, karena dunia ini penuh tempat seperti San Quentin. Dan kami akan mengungkap semuanya.